Selamat datang kembali di channel saya, Asafio, channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial dan juga materi sosial yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang perlawanan orang-orang yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Perlawanan melawan VOC tentunya. Tapi sebelum lanjut, tolong subscribe, like, dan komen channel saya. Video saya ini tolong di komen supaya kalau misalnya ada yang terlewatkan, itu kalian bisa menambah atau mengoreksi. Oke? Kerajaan Goa atau sebelumnya namanya Kerajaan Goa Talo itu lokasinya ada di Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahannya itu di kota Sombaopu. Kota Sombaopu ini juga menjadi kota pelabuhan. Ya, sekarang lokasinya itu lebih tepatnya di Makassar. Begitulah kalau sekarang. Kota Sombaopu sebagai kota pelabuhan itu lokasinya sangat strategis. Kenapa? Setiap para pedagang dari barat atau semenanjung Malaka yang akan ke Maluku itu pasti singgah dulu ke Makassar. Kemudian pasti akan singgah dulu ke Sombaopu. Sementara para pedagang dari Maluku yang akan ke barat atau semenanjung Malaka juga akan singgah di Sombaopu. Sehingga lokasinya menjadi sangat strategis. Karena lokasi menjadi sangat strategis, maka VOC berencana untuk menguasai kawasan perdagangan yang ada di Sombaopu ini. Sementara kerajaan Goa memiliki prinsip dia itu terbuka bagi semua pedagang. Karena prinsipnya adalah tanahku terbuka bagi semua bangsa. Dan laut itu adalah milik bersama, bukan milik orang-orang tertentu. Nah, sehingga para pedagang itu banyak yang dari luar, seperti para pedagang dari Denmark, Portugis, Belanda, Inggris, dan juga para pedagang-pedagang lain di Asia. Karena VOC itu sangat menginginkan Sombaopu ini dikuasai, maka dia menggunakan strategi melakukan blokade terhadap pelabuhan Sombaopu. Bayangkan kalau suatu kota pelabuhan tempat dagang, tapi itu tempat tempatnya di kayak di pagar begitu, otomatis para pedagang kapal-kapal itu kan jadi susah untuk masuk, tidak bisa masuk ataupun keluar seperti itu. Tetapi blokade ini sebenarnya mengalami kegagalan. Kenapa? Karena kapal-kapal yang ada di Makassar itu kapal-kapal yang ukurannya kecil, sehingga pada saat mereka dikejar oleh para kapal dari VOC, mereka itu bisa bergerak lebih cepat, lebih lincah, dan mereka sembunyi di pulau-pulau yang ada di sekitar sana. Jadi di kawasan Makassar dan sekitarnya itu kan ada banyak pulau-pulau kecil seperti itu. Jadi mereka menggunakan cara seperti itu. Dan itu bikin VOC gregetan. Sehingga kalau misalnya ada kapal yang ketangkep begitu karena istilahnya melanggar, itu bakal dirusak, dihancurkan kapalnya sebagai cara untuk membuat orang itu jadi takut, begitulah. Kemudian VOC juga menerapkan strategi divide et impera, yaitu strategi adu domba. Dia bekerja sama dengan Arupalaka. Siapa Arupalaka? Kita harus tahu dulu sejarah dari Arupalaka. Arupalaka itu merupakan putra mahkota kerajaan Bone. Di zaman sebelum Sultan Hasanuddin, maka ada kerajaan besar, yaitu ada 4 kerajaan, ya, Goa Talo, kemudian juga ada Sopeng, kemudian ada Wajo, dan kerajaan Bone. Dan yang paling kuat adalah kerajaan Goa Talo. Tapi di tahun 1605 saat kerajaan Goa Talo ini beralih menjadi menganut agama Islam, dan agama Islam menjadi agama kerajaan, maka dia memaksa 3 kerajaan lain juga melakukan hal yang sama, dan akhirnya terjadi peperangan. Ini selain karena faktor agama, juga karena kepentingan dari kerajaan Makassar untuk semakin memperluas kekuatan politiknya seperti itu. Dan di tahun 1611 akhirnya Bone itu benar-benar bisa ditaklukkan oleh Makassar. Dan
keluarga kerajaan Bone itu ditawan oleh kerajaan Kesultanan Makassar ini, Goa ini. Di tahun 1660 pada saat Sultan Hasanuddin itu merencanakan perang melawan VOC, Arupalaka melihat sendiri bagaimana 10.000 rakyat atau orang-orang dari Bonde itu dijadikan kerja paksa untuk menggali kanal-kanal saluran begitu di sepanjang pesisir Makassar yang tujuannya sebagai garis pertahanan melawan VOC. Bayangkan, orang dia putra mahkota nggak bisa berbuat apapun melihat rakyatnya itu disuruh atau dijadikan pekerja paksa, sehingga dia yang diinginkan Arupalaka ini cuma dia pengen Bone itu bebas dari Makassar atau Gua Talo ini. Sementara satu-satunya cara untuk bisa melepaskan diri dari Goa adalah dia harus bersekutu dengan penjajah. Dia sebenarnya itu muak juga melihat VOC, perilaku VOC yang seperti itu, tapi dia nggak punya pilihan. Jadi akhirnya dia bekerja sama dengan VOC untuk mengalahkan atau berperang melawan kerajaan Goa. Nah, di tahun 1667 VOC mengirimkan 21 kapal yang berisi 1.000 tentara dan dipimpin oleh 3 orang, yaitu Arupalaka, orang-orang Bone, kemudian yang kedua adalah Spelman, dan yang ketiga adalah Kapiten Jonker, atau nama lainnya itu nama lengkapnya bukan nama lain, Jonker van Manipa, tapi intinya Jonker, biasa dikenal seperti itu. Nah, jadi yang dikirim ini adalah orang-orang Ambon, orang-orang Bone, dan juga orang-orang VOC sendiri. Benteng pertahanan yang ada di Barombang itu berhasil dikuasai Arupalaka pada tahun 1667. Dan karena peperangan ini ternyata kerajaan Goa mengalami kekalahan, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang namanya Perjanjian Bongaya. Apa isi perjanjiannya? Ada banyak isinya. Yang pertama adalah Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Biaya perangnya dalam bentuk hasil bumi. Yang keempat adalah VOC berhak untuk mendirikan benteng-benteng di wilayah Goa. Kemudian yang kelima, Makassar harus melepaskan wilayah kekuasaannya. Jadi kerajaan-kerajaan bawahan sebelumnya seperti Bone, Sopeng, kemudian Wajo itu dia harus berdiri sendiri, sehingga wilayah Goa itu sendiri menjadi sangat sempit, hanya meliputi kawasan Makassar seperti itu. Dan juga Arupalaka itu diangkat menjadi Raja Bone. Benteng-benteng yang sudah ada itu harus dihancurkan. Itu isi dari perjanjian Bongaya. Ternyata Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan perjanjian Bongaya, sehingga dia menggerakkan rakyat Makassar untuk melakukan perlawanan lagi. Nah, pada saat dia melakukan perlawanan lagi, ternyata kembali lagi dia mengalami kekalahan. Dan benteng pertahanan Goa itu berhasil dikuasai oleh VOC. Nanti benteng pertahanan ini akhirnya diberi nama baru oleh Spelman, yaitu Benteng Rotterdam. Pelaksanaan perjanjian Bongaya ini menjadi penanda bahwa kerajaan Goa sudah berhasil dikuasai sepenuhnya oleh VOC. Setelah melakukan perlawanan yang kedua di tahun 1668 dan akhirnya menyerah di tahun 1669, maka Sultan Hasanuddin akhirnya turun tahta, dan di tahun 1670 Sultan Hasanuddin meninggal karena penyakit. Jadi dia tidak
ditawan sampai keluar pulau seperti sultan-sultan yang lain, raja-raja yang lain seperti itu. Walaupun perjanjian Bongaya berhasil dilakukan, ternyata VOC itu tidak berhasil dalam melaksanakan atau memaksakan hak monopoli. Dia betul secara politik bisa mengendalikan kerajaan Gowa, tetapi ternyata secara monopoli dia mengalami kegagalan. Ada beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab kenapa kok VOC itu gagal melakukan monopoli di wilayah Gowa. Ya, itu menurut Heather Sutherland. Alasan yang pertama adalah kondisi geografis di wilayah Goa atau Somba Opu ini itu ternyata sukar untuk dipantau dan masih sering terjadi penyelundupan barang-barang. Itu seperti itu. Yang kedua, VOC sendiri masih memiliki kelemahan dalam pemasaran. Dia tidak memiliki jaringan dalam pasar lokal di Somba Opu atau di Goa. Dan yang ketiga, VOC itu dalam membeli produk-produk lokal atau pasar produk laut itu cenderung kecil. Sangat beda dengan para pedagang Cina yang dia itu membeli barang dalam jumlah yang istilahnya sangat menghargai dan membeli produk-produk lokal dan pasar laut itu dalam jumlah yang besar. Jadi itu ada beberapa kendala beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan monopoli di wilayah Makassar itu cenderung kurang berhasil. Itu aja. Nah, sampai di sini kalian sudah jelas tentunya. Saksikan saya di video-video selanjutnya.